Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Dinasti dari NIM 060 kelas 3B Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori konsumsi Islam. Yang pertama, ada dasar konsumsi Islam. Kepemilikan manusia terhadap harta bendanya hanya bersifat relatif, sebatas hak pakai. Konsep perilaku konsumsi ekonomi Islam tidak boleh boros dan mengkonsumsi sesuatu barang atau jasa secara berlebihan. Karena tujuan mengkonsumsi dalam Islam adalah untuk memaksimalkan masalah atau kebaikan. Jadi, mengapa dalam teori konsumsi Islam itu nggak boleh boros dan mengkonsumsi suatu barang atau jasa secara berlebihan, karena nanti di yaumul akhir semua yang kita miliki itu akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada fungsi utility. Yang pertama ada completeness atau kelengkapan, keadaan di mana individu itu dapat menentukan mana barang yang disukainya, misal barang A atau B. Selanjutnya ada transitivity, itu biasanya individu mengatakan bahwa lebih menyukai barang A daripada barang B, kemudian lebih menyukai barang B daripada barang A. Itu memastikan bahwa adanya sikap konsistensi individu untuk mengambil keputusan. Selanjutnya ada continuity atau kesinambungan, itu misal individu lebih menyukai merek Honda daripada merek Suzuki, maka merek Honda itu akan lebih disukai daripada merek Suzuki. Dan apapun yang bermerek Honda itu lebih banyak disukai daripada barang apapun yang bermerek Suzuki. Selanjutnya ada kurva indifferent. Ini kurva yang menunjukkan dua kombinasi barang atau lebih yang menunjukkan tingkat kepuasan yang sama. Di sini contohnya ada es teh dan bubur. Jadi individu itu sama-sama menyukai kedua makanan ini. Misalnya pada bulan pertama saya mendapatkan gaji. Saya ingin membeli 13 es teh dan 5 bubur. Kemudian di minggu kedua saya masih mempunyai uang untuk membelikan 8 es teh dan 9 bubur. Untuk bulan terakhir, misal saya masih mempunyai tabungan, saya ingin membeli lebih banyak bubur sehingga saya menambah porsi bubur menjadi 16 dan mengurangi es teh menjadi 5. Ini membentuk cembung ke kanan atas, itu menandakan bahwa kepuasan itu sama. Selanjutnya ada barang halal, haram, dan bentuk kurva indifference. Kurva ini tuh akan menunjukkan bagaimana konsumen itu memilih barang antara barang halal dan barang haram. Karena kesejahteraan konsumen itu bagaimana cara konsumen memilih barang halal dan menjauhi barang buruk atau haram. Yang pertama di kiri atas ada barang X halal dan Y haram. Ini akan mendekati titik halal, karena bagi orang yang beriman mengkonsumsi barang yang halal itu akan meningkatkan kepuasan. Selanjutnya kiri bagian bawah itu ada X halal dan Y halal. Ini sama-sama halal, jadi kurvanya akan membentuk cembung ke kanan atas. Selanjutnya ada X haram dan Y haram, itu akan terbalik ke kiri mendekati titik 0. Kemudian ada X haram dan Y halal, itu juga akan mendekati titik Y. Jadi kurva ini tuh menggambarkan bagaimana cara membatasi konsumen mengkonsumsi barang halal dan haram. Semakin titik itu menjauh dari titik 0, maka itu semakin puas. Selanjutnya ada optimal solution. Yang pertama pengertiannya yaitu titik di mana seseorang konsumen mencapai kepuasan maksimum dengan kombinasi barang yang dikonsumsi, mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh konsumen. Intinya itu konsumen ingin meningkatkan kepuasan dengan membeli banyak barang, namun mengingat adanya keterbatasan anggaran yang dimilikinya. Rumusnya yaitu marginal utility A dibagi price A sama dengan marginal utility B dibagi price B.
Kemudian bagian dari kurva ini itu ada kurva indifferent dan kurva budget line atau garis anggaran. Contoh soalnya, Siska mempunyai anggaran sebesar 140.000 untuk membeli bolpen dan buku. Bolpen itu harganya 10.000 per unit dan buku seharga 20.000 per unit. Di sini diminta untuk membuat kurva optimal. Selanjutnya, kita akan mencari titik di mana yang sesuai dengan anggaran yang Siska miliki. Yang pertama, jika Siska membeli 3 bolpen dan 2 buku, maka itu mendapatkan hasil 70.000 dan masih memiliki sisa uang. Selanjutnya, opsi kedua ada 4 bolpen dan 5 buku, itu seharga 140.000, di mana harga itu sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh Siska. Yang ketiga, ada 5 buku dan 8 ada 5 ballpoint dan 8 buku, itu menghasilkan sebesar 210.000. Kurvanya yaitu titik ada titik A dan titik B, di mana tadi untuk opsi yang tertinggi itu titik A5 dan titik B itu 8. Selanjutnya, yang opsi pertama, 3 ballpoint dan 2 buku itu belum sesuai dengan anggaran Siska. Kemudian opsi kedua yaitu 4 ballpoint dan 5 buku itu sudah sesuai dan melewati titik optimal budget, di mana 4 ballpoint dan 5 buku itu sesuai dengan anggaran yang dimiliki Siska, dan sebaiknya Siska lebih tepat untuk membeli 4 ballpoint dan 5 buku. Jadi kesimpulannya itu, kurva indifferent itu untuk menggambarkan dua kombinasi barang dengan kuantitas yang berbeda namun menunjukkan kepuasan yang sama. Untuk menggambarkan peta halal dan haramnya itu, untuk menggambarkan bagaimana konsumen itu memilih barang halal dan haram dalam kegiatan konsumsinya, di mana orang yang beriman itu akan lebih memilih barang halal dan menjauhi barang yang haram. Untuk optimal budget itu, kesimpulannya bahwa semua individu itu memiliki barang yang ingin dibeli atau ingin mencapai titik kepuasannya, tetapi mengingat adanya anggaran, jadi konsumen itu harus lebih teliti dalam memilih barang atau harus memastikan bahwa anggaran tersebut cukup dimiliki. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.